Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad bin Abdullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Amma ba'd, fusikum wa nafsi jami'an wa iyaya bitaqwallah wa qad fazal muttaqun. Hadirin hadirat ingkang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, sedaya kemawon mugi-mugi kulon panjenengan sedaya tansah pinaringan sehat wal afiat, seger waras, giat ibadah, sehingga kula lan panjenengan sedaya dadi tiyang ingkang bejo donya akhirat. Amin amin ya rabbal. Bismillah. Hadithu al-hadi wal arba'un. Hadis ke-41, ittiba'un Nabi sallallahu alaihi wasallam, derek Kanjeng Nabi, ikut Kanjeng Nabi. An Abi Muhammad Abdullah bin Umar bin al-As radhiyallahu taala anhuma qala dawu sapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Kanjeng Nabi Muhammad, la yu'minu ora iman sapa ahadukum salah siji sira kabeh hatta yakuna sehingga ana apa hawa nafsune ahad iku tabaan anut apa hawa nafsu lima maring barang jitu kang den kawa den tekani sapa ingsun bihi kelawan ma. Haditsun sahih rawainahu fi kitabil hujjah bi isnadi sahih. Alhamdulillah, sudah ke-41 hadis. Hadis ini menerangkan tentang bagaimana kita bisa ikut Kanjeng Nabi. Dalam hadisnya la yu'min, tidak iman. Bagaimana kita bisa tidak iman? Kita ini syahadat, kita sholat, kita sholawatan, tapi masih ada hadis yang mengatakan la yu'minu ahadukum. La yu'minu ahadukum ai imanan kamilan, maksudnya imane gak sempurna. Orang syahadat berarti beriman, tapi iman yang tidak sempurna itu hatta yakuna hawahu ai hubbuhu wa mailuhu tabaan ai tabi'an, yaitu ketika hawa nafsunya atau demene condongnya dia kepada tabaan yang dianut, tabiatnya, hawa nafsunya mengikuti tabiatnya, lima ji'tu bihi minasyari'ah al-mutahharah, dari syariat yang suci. Lek duwe hawa nafsu, duwe keinginan, jangan coba-coba membawa apa yang dibawa oleh Kanjeng Nabi Muhammad, dikait-kaitkan dengan permasalahannya dia. Kita punya suatu permasalahan perihal dunia, kita bawa-bawa nama Nabi, kita bawa-bawa syariatnya Nabi ke dalam urusan kita. Syariatnya, bukan nabinya tapi syariatnya. Yakni la yu'mil iman ahad hatta yahwa biqalbi, itu tidak akan sempurna iman seseorang kalau kecintaannya di dalam hati atau condong tabiatnya itu ila ma ja'a bihi Nabi sallallahu alaihi wasallam minad din. Condong tabiatnya itu ke arah agamanya Nabi Muhammad yang dibawa oleh Kanjeng Nabi Muhammad, oleh golek swara nggawa-nggawa syariate Kanjeng Nabi dan lain sebagainya. Itu mboten angsal ngurangi iman kula lan panjenengan sedaya sing riyine niku ngetulek ibadah sholawatan sampai ketangis-tangis. Gara-gara masalah satu ini gak ada. Cara lampu niku pitingane niku kendo, dadi lampune gak beter. Niki harus kita koreksi.
Kita harus koreksi. Kamaili limahbubatihi ad-dunyawiyah allati jabalatun nafsi ala mailu ilaiha. Kalau kita itu condong kecintaannya kita itu karena hal duniawiyah. Istilah lek kepingin dunya ya kerja. Bener nih lho omongane penyanyi dangdut. Ya napa nih pingin uripe mulya ya apa lagune? Pingin uripe pokoknya ngono lek gak salah iku lek kepengin uripe mulya kerja iku bener sesuai dengan apa yang sudah dilakukan Nabi Muhammad, berdagang angon wedhus. Jadi biarlah suci apa yang dibawa Nabi Muhammad, tetap biarlah suci. Tugas kita sebagai manusia saling mengingatkan, tugas seorang ulama memberi ajaran suci itu kepada umat Kanjeng Nabi yang belum paham. Dan ini nantinya akan terus sampai hari kiamat. Ini adalah agama yang sempurna, ini adalah agama yang terakhir yang dibawa oleh Nabi terakhir, nggih punika Kanjeng Nabi Muhammad. Meskipun ada orang yang nyoba-nyoba ngaten, gak akan lama pasti dikembalikan lagi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau kita itu perhatian dengan apa yang dibawa oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, pasti usaha kita tidak akan mengkhianati hasil. Tidak akan mengkhianati hasil tanpa kita pamer terhadap orang-orang. Seperti contoh mimpi Nabi Muhammad dan lain sebagainya. Apapun yang berkaitan dengan Nabi Muhammad, kalau hak pasti hak, tanpa kita sebarkan kepada orang lain. Yang jadi masalah kalau diada-adakan, yang tidak ada diada-adakan. Bahkan Nabi SAW itu menghadapi orang semacam itu, beliau mengatakan falyatabawwa maq'adahu minan nar. Meskipun seharusnya dia masuk surga, ini karena kebijakannya Nabi Muhammad sendiri. Ini sing dawuh nggih Kanjeng Nabi sanes kula. Terus Kanjeng Nabi ya diguwak dhisik teng neraka. 1 detik di neraka ini gak enak. Apalagi kalau abad. Naudzubillahi min dzalik. Muga-muga kula lan panjenengan sedaya dislametake kali Allah Subhanahu wa taala, ora sak detik pun nyentuh api neraka. Kanjeng Nabi niku sangat cinta terhadap umatnya, sampai beliau itu mengatakan semua umat, pokok lek dadi umat Kanjeng Nabi nggih kabeh sedaya dakhalal jannah. Itu kita harus yakin, ini masuknya ke akidah, ke pemikiran, ke hati. Orang kalau yakin la yazalu bisyak, pasti tidak ada rasa ragu-ragu kalau sudah yakin. Kalau kita yakin dengan hadisnya Nabi Muhammad, semua umatnya pasti masuk surga, kecuali ilaman aba, kecuali yang tidak mau. Wong Kanjeng Nabi niku pun digratisno. Lek dadi umat Kanjeng Nabi digratisaken mlebet swarga, kecuali yang tidak mau. Sinten niku? Man ata'ani dakhalal jannah, man ausani faqad aba. Wong sing taat kepada Nabi Muhammad pasti masuk surga. Apa jari tanggane, apa jari napa perkataan orang enggak perlu kita dengarkan. Yang jelas kita ini menjalankan tugas dengan baik selama nyawa masih ada di dalam badan ini. Terus lanjutkan ketaatan kepada Allah dan Rasulnya. Kalau kita tercebur ke dalam kemaksiatan, ndang mentas, sampai kademen, ndang mentas, tobat malih. Mugi-mugi kula panjenengan sedaya dicatat menjadi orang yang
tawabin, orang yang ahli tobat kepada Allah Subhanahu wa taala, ikut derek kepada Kanjeng Nabi Muhammad, sehingga kita semua yang hadir di majelis ini, di majelis Al-Badar, menjadi bagian orang-orang yang dekat dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mugi-mugi manfaat. Kula akhiri cekap semonten. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.